Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Khalil Sadewo dalam NU Corner, salah satu konten dari kanal YouTube NU Kabupaten Cirebon. Saya hari ini akan berbincang-bincang dengan Ketua LKNU atau Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Beliau adalah Kang Haji Iib Muhibullah. Pripun Kang, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat dengan Harus sehat kan? Iya. Mengurusi kesehatan warga itu harus sehat kan ya. Harus sehat. Jadi bagaimana ngurusin warga itu kalau nggak sehat ya? Iya. Jadi pokoknya sehat-sehat terus, wajib sehat. Beliau untuk kedua kalinya atau periode kedua ini dipilih oleh Kiai Haji Aziz Hakim Syairozi selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, dan Kiai Haji Wawan Alwani Amin dipilih kembali atau ditunjuk kembali untuk melanjutkan priorisasi LKNU 2022 dan 2027. Kang Iib itu latar belakang pendidikan di mana? Pendidikan terakhir saya di 3 analis kesehatan Analis kesehatan di An-Nasr An-Nasr Kaliwadas. Oh, Kaliwadas gitu ya. Di An-Nasr. Di Kaliwadas. Kaliwadas. Tugasnya sampai mana? Sekarang di RSUD Arjawinangun. RSUD Arjawinangun. Jadi pas secara latar belakang pendidikan, beliau memegang LKNU, ditunjuk kembali menjadi pengurus atau ketua LKNU Kabupaten Cirebon. Itu artinya saya yakin Kang Aziz, Kang Wawan sudah melihat hasil LKNU di periode sebelumnya. Kalau boleh tahu Kang Iib, kira-kira apa saja sih pencapaian atau yang telah dilakukan di periode sebelumnya? Iya, Kang Khalil. Di periode 2017 sampai 2022 ini lembaga kesehatan sudah mendirikan 2 klinik. Klinik gitu. Iya, klinik. Klinik apa itu ya? Yang pertama adalah klinik Pratama. Dan yang kedua adalah klinik Utama. Wah, itu apa bedanya ya? Pratama dan Utama itu Oh iya. ada bedanya nggak? Ada. Kalau Pratama itu vaskes awal. Vaskes Awal. Iya, vaskes 1 gitu kan. Apa itu vaskes? Vaskes 1 itu adalah ketika misalkan orang sakit itu berobat awalnya di klinik atau puskesmas, itu sama-sama vaskes awal. Berarti terkait dengan BPJS ada nggak ya? Iya. Karena ada BPJS itu ada vaskes gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi ada 2 pilihan gitu kan? Iya. Pilihan pertamanya, vaskes pertamanya bisa di Utama biasanya. Pratama. Oh, Pratama. Vaskes 1 Pratama, kalau vaskes 2-nya itu adalah klinik Utama. Oh, jadi Pratama lebih tinggi dari mana sih? Pratama itu lebih di bawah. Oh, di bawah awal kita ya. Nah, ke jenjang berikutnya ketika misalkan butuh dengan spesialis, itu dirujuk dari Pratama. Dari Pratama ke Utama. Iya. Kalau Utama itu ada bedanya nggak, atau apa sejenis puskesmas nggak? Kalau Atau apa ya? itu rumah sakit tipe D. Oh, tipe D. Iya, jadi harus spesialis. Oh, harus ada spesialisnya. Oh, syaratnya itu kan? Syaratnya untuk Utama itu spesialis. Berarti selain soal vaskes, soal dokternya juga harus ada spesialis. Fasilitasnya kan lebih lengkap atau gimana? Lebih lengkap. Lebih lengkap. Laboratorium harus ada, terus radiologi juga harus ada. Harus ada sih lagi. Ya, supaya untuk penunjang ketika misalkan pasien yang dirujuk itu bisa didiagnosanya kan tahap yang lebih Oh, berarti lebih lengkap ya. Nah, kalau yang Pratama, klinik Pratama di mana ya alamannya? Klinik Pratama di Desa Tegalwangi, Kecamatan Baru. Di Tegalwangi ya, di dekat lapangan bola itu ya. Betul. Di lapangan bola. Jadi kalau nggak salah pemirsa, kalau terutama yang ada di wilayah Weru, Lumbon, Pleret, Sumber, itu bisa itu di Ruko kayak. Ruko. Di Ruko itu samping atau sebelah wetannya kayak, Iya. sebelah timurnya Balai Desa Tegal Wangi. Itu yang pertama kayak. Yang Pertama. Kemudian setelah itu bikin Utama. Di mana itu namanya? Itu di Pleret. Iya, ya, untuk periode 5 tahun
ke belakang tuh ada kayaknya program itu jalan ya efektif gitu ya. Betul. Kalau tidak salah lumayan berpengaruh terhadap penurunan gitu kan. Betul. Itu kalau suspek berarti kan baru terduga sudah ditangani kan, Iya. itu dibantu didampingi agar tidak tidak parah ya Betul. penyakit TBC-nya. Itu kalau tidak salah LKNU menurunkan banyak kader ya. Di tingkat kecamatan, berapa kecamatan tuh kan? Atau semuanya? Semuanya. Semua kecamatan? Bahkan semua kecamatan ikut. Jadi ada kader, namanya kader apa tuh kan? Kader sehat. SSR apa tuh itu? Iya, kader sehat. Kader sehat ya. Kader sehat. Jadi kader-kader dari kader NU juga ya berarti ya? Betul. Muslimat Fatayat atau? Itu ada yang dari muslimat, ada yang dari ibu kader desa. Oh, jadi macam-macam itu. Ada Fatayat, muslimat, IBNU, IBPNU juga ada. Tetapi semua terkoordinasi atau dikoordinir oleh LKNU kan ya. Jadi semua kecamatan ada ya. Iya. Nah, untuk periode ini lanjutnya juga program itu. Programnya tidak lanjut untuk yang tuberkulosis tidak lanjut. Mungkin kalau dari global fund-nya nggak lanjut ya, tapi kayaknya kalau saya tidak salah dengar di tingkat bawah itu kader-kader masih tetap berkomunikasi dengan puskesmas kalau nggak salah ya. Betul. Nah, jadi kalau dulu kan dengan lembaga kesehatan. Kalau untuk sekarang dengan Pena Bulu. Pena. Ya. Oh. Kerjasamanya global fund-nya dengan Pena Bulu. Akhirnya lembaga kesehatan tidak dipilih lagi untuk menjadi kerjasama. Tapi kader masih tetap di bawah ya, melakukan itu kan. Betul. Kalau tidak salah itu ya. Betul. Kader-kadernya tetap karena melatih kader itu lumayan susah. Jadi Pena Bulu juga mungkin mikir kalau misalkan nyari orang baru itu mungkin lebih susah dibanding orang yang sudah pengalaman. Oh, jadi dipakai juga oleh gitu ya. Pena Bulu. Oleh Pena Bulu. Jadi bukan lembaga kesehatan lagi tapi Pena Bulu, tapi orang-orangnya sih tetap kader yang lama. Daripada mengorganisir tim baru kan ya. Betul. Karena ini kan setahu saya kan kebetulan saya punya beberapa teman di puskesmas gitu. Itu terkenal kan petugas SSR atau TBC-nya NU itu kan. Iya. Jadi mereka nggak tahu kalau program itu selesai gitu. Iya. Yang pasti bahwa sampai saat ini ada itu kan. Iya. Kader itu dilibatkan dalam berbagai acara puskesmas tuh, atau Betul. berbagai kegiatan yang terkait dengan masyarakat. Mungkin karena dulunya bagus ya, akhirnya walaupun sekarang beda bendera, karena orangnya juga sama, dikiranya masih NU aja. Karena dikenal dari awal itu NU kan. Tapi itu kan NU lah ya, kader NU lah ya, NU. Cuma hanya soal soal karena ini terkait dengan pembiayaan dan fund-nya berbeda gitu kan ya. Tapi yang dipakai atau yang di lapangan itu kader NU tetap gitu. Oke kan, itu beberapa saja dari program-program besar saya kira dari LKNU, dan sebenarnya banyak sekali program-program yang telah dijalankan. Ini sudah masuk mau dipilih lagi sebagai ketua LKNU yang kedua. Nah, kira-kira apa kan amanat atau target yang dibebankan oleh PCNU, oleh Kang Aziz, Kang Wawan terhadap LKNU yang baru? Misalnya target disuruh bikin klinik sekian puluh atau sekian belas atau gimana ya? Iya. Pas rapat itu di Raker kemarin, Ketua Tanfidia dan Roy Surya menginginkan untuk lembaga kesehatan nanti mendirikan di setiap MWC, di setiap kecamatan itu klinik-klinik pratama. Ini karena dasar nanti rencana besar yang dari PCNU ini ingin mendirikan rumah sakit. Rumah sakit nanti goalnya terakhirnya rumah sakit NU. Akan tetapi supaya bisa terrealisasi, sebelum itu kita harus punya fondasinya yang untuk merujuk ke rumah sakit. Iya, klinik-klinik nih. Betul. Ada target atau memang targetnya semua gitu, atau ada pilot project berapa gitu kan untuk menuju rumah sakit gitu? Rencana per tahun itu kita mau buka klinik 4 per tahun. Luar biasa udah. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi karena memang terkadang kita kendalanya itu mencari SDM sama perizinan. SDM saya yakin banyaknya warga NU yang berprofesi sebagai dokter, perawat, apoteker gitu ya. Betul. Banyak, tinggal bagaimana diorganisir saya yakin
Atau nanti Mudah-mudahan. perlu ini kan, perlu juga dihimpun tuh untuk apa namanya, untuk inventarisir mereka. Bikin misalnya apa ya, forum tenaga kesehatan dari NU gitu kan. Saya yakin pada gabung gitu kan. Iya. Sebenarnya sih untuk dokter sudah ada sendiri, perkumpulan dokter Nahdlatul Ulama. Oh, ada ya? Sudah ada. Kabupaten Cirebon ada? Kabupaten Cirebon juga ada. Jumlahnya? Jumlahnya puluhan. Puluhan? Ya. Luar biasa. Dari ada spesialis sama dokter umum itu banyak sih yang di Kabupaten Cirebon. Akan tetapi kendalanya tetap di SIP-nya. SIP itu Izinnya, karena biasanya sudah terpakai semua. Satu dokter itu kan bisa praktik 3 tempat. Oh, jadi itu kan harus tidak boleh lebih dari itu gitu. Tidak boleh 3 tempat kan, diberikan oleh pemerintah itu tiga tempat praktek. Nah, yang terkendala di kami itu karena memang banyak dokter NU, akan tetapi sudah 3 tempat tadi. Sudah 3 tempat tadi. Tapi adalah ya untuk beberapa pembentukan ya. Betul. Berarti penjaringannya kayaknya di fresh graduate ya. Betul. Itu boleh nggak yang baru lulus itu loh, yang Boleh. sudah punya? Yang penting sudah punya izin, punya STR. Oh, sudah izin praktek, sudah legal lah istilahnya. Sudah STR-nya, ya. Sudah STR itu. Sudah punya STR. 4 klinik dalam setahun, kemudian 4 klinik kayaknya target. Insya Allah target. 4 klinik dikali 5 tahun, 20, separuh Kabupaten Cirebon kan. Mudah-mudahan. Nah, berarti nanti targetnya minimal akhir periode ada rumah sakit lah ya, menuju rumah sakit gitu. Mudah-mudahan tercapai. Kita juga untuk mencapai program tiap MWC itu ada klinik. Kami mohon ke Ketua PCNU dan Roy Surya kemarin itu untuk mengaktifkan lembaga kesehatan di tiap MWC. Karena nanti setidaknya kan untuk mengelola kliniknya itu dari lembaga kesehatan di tingkat MWC. Jadi LKNU juga akan membentuk itu ya, LKNU tingkat kecamatan gitu. Ya memang kalau kita bayangkan, ini bayangannya dulu karena kita belum punya rumah sakit ya. 20 klinik berarti setiap 2 kecamatan ada 1 klinik kan? Ya, berarti sudah cukup menurut saya ya, cukup itu. Kemudian ketika ada yang sakit warga besar NU dan warga masyarakat Kabupaten Cirebon, kemudian dirujuk ke rumah sakit NU ya. Dari 20 itu ya sudah sangat cukup ya kalau ada 20 klinik cukup itu. Kemudian mendirikan rumah sakit gitu ya. Jadi itu dari saya yakin butuh dukungan warga NU ya. Betul. Agar rumah sakit ini terrealisasi, karena ini bukan milik Kang Iin ini, atau bukan milik PCNU, betul. milik warga NU. Selain mendirikan klinik, apa lagi kan yang ditargetkan? Yang program-program yang besar lah biasanya Kang Haji. Sebenarnya kita ini untuk lembaga kesehatan di sosialnya harus dibentuk dan memang harus dirasakan oleh masyarakat. Terkait nanti ada pengobatan gratis, ketika misalkan ada momen hari-hari besar itu nanti hadir melalui pelayanan gratis. Dan terus pengen kita ke depan itu sebenarnya banyak nih pabrik yang di Kabupaten Cirebon. Iya. Dan kemarin kita sedikit silaturahim ke pabrik-pabrik, ternyata di pabrik itu butuh yang namanya medikal. Akan tetapi medikal itu masih yang dapat itu dari klinik luar, bukan Kabupaten Cirebon. Oh, ini dari luar. Betul. Padahal ini wilayah Kabupaten itu Cirebon. Karena di Kabupaten Cirebon tidak ada, atau karena tidak ada yang care terhadap, atau tidak tahu terhadap itu kan? Kemungkinan ada 2 kemungkinan tersebut. Ya, yang pertama mungkin tidak tahu, dan memang yang kedua itu karena memang sudah ada komunikasi dengan yang sebelumnya biasanya. Jadi nanti kemungkinan LKNU akan melakukan itu kan ya? Mudah-mudahan. Jemput bola gitu kan. Betul. Ini Kabupaten Cirebon kan banyak sekali kan industri hari ini. Betul. Sedangkan industri itu setiap tahunnya wajib untuk medical check up. Setiap tahun gitu. Jadi harus ada laporan kesehatan ya. Betul. Kondisi terbaru gitu kesehatannya. Betul.
Medical, keseluruhan, apa namanya istilahnya? Macam-macam tergantung pabriknya. Oh, lo pabrik. Iya, kalau misalkan memang pabriknya yang mengelola untuk biasanya ke saluran pernafasan, biasanya ada ronsen. Cukup itu saja. Oh, kirain general check up enggak ya? Enggak mesti gitu ya? Enggak mesti general check up. Jadi tergantung dari pabrik. Berarti pemerintah tidak menekankan general check up gitu ya? Iya. Cukup misalnya ada laporan kesehatan tahunan gitu kan untuk mendeteksi kualitas kesehatan gitu. Itu pemirsa sepertinya banyak sekali dan hal-hal yang saya pikir bermanfaat. Berikutnya kan ini kan belajar dari periode sebelumnya. Kan saya yakin mengelola lembaga kesehatan yang sosial, ini kan sosial kan, sosial itu berbeda kan dengan yang lembaga yang by profit atau tujuannya memang keuntungan semata gitu ya. Itu kendalanya apa kan kira-kira? Kendalanya kami itu modal tentunya kan diantaranya mungkin ya. Iya, salah satunya itu. Jadi kalau untuk ini kan kalau untuk yang sosial itu terkadang kita untuk mendapatkan peralatannya. Terkadang untuk dananya itu kan kami lumayan kesulitan terkadang. Sementara harga alat kesehatan itu lumayan ya. Betul, harganya lumayan mahal. Sekarang naik lagi, apalagi sekarang meningkat untuk harga itu. Dan produknya juga rata-rata luar ya kebanyakannya. Iya, Cina dan Eropa macam-macam. Mahal juga itu karena luar ya. Jadi selain itu apa lagi kan? Selain itu yang kami sulit itu untuk yang berprofit itu karena kita belum bekerja sama dengan BPJS, belum bekerja sama dengan BPJS, akhirnya warga sekarang kan memanfaatkan BPJS. Iyalah, hampir mayoritas ya. Betul, mayoritas warga itu kan hampir punya BPJS. Nah, pengennya kalau berobat itu kan yang gratis. Akhirnya ketika misalkan di praktek dokter itu kan yang harus BPJS. Jadi klinik yang ada dua ini belum jadi apa vaskes ya, belum ada ya? Belum bekerja sama dengan BPJS. Apa tuh kan kendalanya? Kita tempuh sampai akhir tahun kemarin itu kendalanya kalau di klinik utama itu adalah kekurangan satu spesialis lagi. Oh, jadi BPJS dia yang meminta persyaratan itu ya, syaratnya. Jika kurang SDM gitu SDM, ya. SDM. Tinggal itu kan berarti ya? Iya, betul. Kalau itu ada spesialis apa kan? Khusus apa gitu barangkali? Bebas. Karena sudah ada satu spesialis dalam, Dr. Eko namanya, yang kerja di klinik utama. Nah, untuk yang kedua bisa dengan klinik sama dengan yang sama, bisa dengan spesialis yang sama atau dengan spesialis. Oh ya, minimal berarti 2 lah ya? Iya. Oh, minimal 2 ya. Sama di klinik Pratama juga ya? Klinik Pratama dokter umum, tapi minimal 2 dokter umum. Sama. Nah, sementara baru 1. Dokter 2. Cuman terkendala kita di perizinan. Perizinan apa tuh? Perizinan klinik. Perizinan kliniknya. Perizinan klinik kebetulan karena aturan yang baru kemarin harus diganti dengan harus ada memenuhi gitu ya. Kalau izinnya sudah ada kan, berarti ada syaratnya baru yang harus dipenuhi. Berarti kalau itu terpenuhi semua kayaknya luar biasa kayaknya ya. Mudah-mudahan. Karena warga itu di sekitar itu ketika pemilik BPJS terutama bisa vaskesnya bisa dipindahkan ke klinik gitu kan. Itu bisa membantu itu kan karena berobat tidak berobat. Iya kan, lumayan gitu. Jadi memang banyak lembaga kesehatan profit itu juga mengandalkan dari BPJS kayak. BPJS. Hampir rumah sakit sekarang semua rumah sakit juga BPJS yang diandalkan dari BPJS. Karena BPJS juga kan ada kelas-kelasnya kayak. Jadi yang mahal lagi kelasnya. Oke, itu program kendala yang dialami oleh LKNU kan. Kira-kira optimis nggak kan rumah sakit NU di akhir periode kedua dari Kang ini bisa terpenuhi, terrealisasi kan? Kalau untuk rumah sakit sebenarnya kita masih belum ada bayangan karena kalau sudah terbentuk 20 klinik saja gitu. Klinik saja insya Allah mudah itu ya. Mudah, dan mintanya kan kemarin di rapat itu kita setiap vaskes itu minimal 5.000 vaskes.
dari BPJS-nya. Kalau itu terrealisasi dari 5.000 per klinik. 5.000 per klinik atau Iya, keseluruhan? Vaskes per klinik. Per klinik. Per klinik. 5.000 dikali 20, nah ya. Iya tak? Dikali 10. Oh, dikali 10. Maksudnya per klinik itu kan berarti untuk vaskesnya itu 5.000 kan. 5.000 itu kan nanti dari BPJS itu sekitar 8.000-an. Nah, itu bisa nanti untuk modal untuk pembangunan nanti untuk rumah sakit. Iya. Berarti kalau sudah ada 20 gitu kan, masing-masing klinik itu punya vaskes berapa tadi kan? 5.000 gitu. Minimal 5.000 sudah terlihat terbayang gitu ya. Bagaimana mengoperasikan rumah sakit ya. Untuk dokternya gitu kan. Betul. Peralatannya, untuk kebutuhan lainnya lah ya. Betul. Oh, berarti cukup gitu ya. Kalau 20 klinik, kemudian masing-masing klinik punya 5.000 vaskes. Betul. Insya Allah cukup ya. Cukup insya Allah. Berarti kemungkinan patokannya adalah target dari klinik ini tercapai ya. Maka rumah sakit sih gampang gitu kan ya. Kalau ini terpenuhi. Ya kalau tanah saya yakin NU hari ini sudah menggalakkan banyak ini kan tanah wakaf. Orang berebut menjadi wakif, mewakafkan tanah gitu kan. Iya. Kalau tidak salah sih juga ada beberapa agnianya NU Bang itu sudah siap gitu kalau NU mau bikin rumah sakit. Tapi itu tadi benar kan. Dari sisi manajemen memang harus dihitung betul kan. Kalau warga NU sih tahunya pengen segera tuh. Mereka tidak membayangkan bagaimana mengoperasikan, terutama mengoperasikan ya. Manajemen agar maintenance itu kan. Iya. Kalau pendidikan sih kecil sekali kan ya. Tinggal investasi di warga NU, gotong royong kan. Tanah sudah ada. Nah, yang berat itu di bagaimana menghasilkan uang ya kan ya untuk memutar bisnis dari rumah sakit itu ya. Optimis lah ya. Ke depan 5 tahun ke depan kita periode sampai 2027 itu PCNU Kabupaten Cirebon LKNU-nya punya rumah sakitnya. Amin. Kita minta doanya kepada warga NU. Terima kasih Kang sudah ngobrol-ngobrol gitu. Sama-sama. Selamat berkhidmat. Saya yakin tidak semua orang yang istilahnya punya kesempatan berkhidmat untuk umat gitu ya. Kesempatan ini mudah-mudahan berkah bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih Kang sekali lagi. Itu saja pemirsa diskusi atau dialog saya bersama Kang Iib Muhibullah, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Cirebon tentang program-program kesehatan yang sudah dan yang akan dilakukan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.